Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handi Anwar dari angkatan 2020. Di sini saya ingin membahas tentang mind mapping mengenai sosiologi komunikasi. Saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama dari sosiologi komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian dan definisi dasar dari sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi ialah suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi antara para individu, baik itu individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Sosiologi komunikasi juga ada kaitannya loh dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada publik. Secara komprehensif, sosiologi komunikasi juga mempelajari tentang interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut, hingga bagaimana perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang, serta konsekuensi sosial macam apa sih yang didorong oleh media massa itu. Berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu peranan sosiologi dalam proses komunikasi. Jadi, peranan sosiologi ini ialah sebagai bentuk pemahaman konteks sosial yang mempengaruhi komunikasi, menganalisis interaksi sosial melalui berbagai bentuk komunikasi, mempelajari pola komunikasi dalam kelompok sosial, menjelaskan fenomena sosial terkait komunikasi, serta juga membantu dalam memecahkan masalah yang timbul dari komunikasi. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai karakteristik manusia komunikan. Jadi, karakteristik manusia ini ialah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dan komunikasi, menggunakan simbol untuk berkomunikasi, kreatif dalam menciptakan cara komunikasi yang baru, dipengaruhi oleh budaya dalam berkomunikasi, melibatkan emosi dalam komunikasi, serta proses komunikasi yang kompleks karena berbagai kebutuhan, motivasi, dan tujuan yang dimiliki. Berikutnya pada pembahasan keempat membahas tentang sistem komunikasi interpersonal. Jadi hal ini mencakup sensasi dan persepsi. Yang pertama, sensasi adalah proses di mana organ sensor kita termasuk mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit menerima rangsangan dari lingkungan. Dan yang kedua ialah persepsi. Jadi persepsi ini adalah proses menafsirkan dan memberikan makna pada informasi sensorik yang telah kita terima. Jadi peran sensasi dalam komunikasi ialah untuk memungkinkan kita menerima informasi dari lingkungan sekitar, termasuk pesan verbal dan non-verbal yang telah disampaikan oleh orang lain kepada diri kita. Peran persepsi dalam komunikasi juga memungkinkan kita untuk memahami pesan yang telah disampaikan oleh orang lain. Yang kelima yaitu peranan motivasi dalam komunikasi. Jadi peranan ini adalah memainkan peran penting dalam komunikasi dengan menjadi pendorong utama untuk memulai komunikasi, mengarahkan tujuan komunikasi, mempengaruhi pemilihan strategi komunikasi, meningkatkan efektivitas komunikasi, dan mempengaruhi interpretasi pesan. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam pembahasan yang terakhir, yaitu tentang konsep diri dan atraksi interpersonal. Jadi yang pertama-tama kita pahami dulu tentang konsep diri. Nah, konsep diri ini ialah persepsi individu tentang dirinya sendiri, termasuk nilai-nilai, keyakinan, kemampuan, dan karakteristik yang dianggap penting. Berikutnya tentang atraksi interpersonal. Jadi, hal ini adalah perasaan tertarik atau menyukai seseorang. Atraksi interpersonal juga dapat memperkuat atau mengubah konsep diri dari seseorang. Nah, jadi ketika seseorang merasa tertarik dengan orang lain, mereka mungkin mulai melihat diri mereka sendiri dalam cahaya yang lebih positif. Nah, terus konsep diri seseorang juga dapat mempengaruhi nih siapa yang mereka anggap menarik. Seseorang juga cenderung tertarik dengan orang yang memiliki nilai, keyakinan, dan ciri-ciri yang sejalan dengan konsep diri mereka. Baiklah, akhirnya sudah selesai pembahasan kita mengenai mind mapping dari sosiologi komunikasi.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu yang telah membimbing, dan saya juga meminta maaf jikalau ada kekurangan dalam pembahasan materi yang telah saya sampaikan. Cukup sampai sini dari saya Handi Yanwar pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillah taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.